Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang sholih-sholihah, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku, sebelum kita memasuki pembelajaran kelima, tolong dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Dan marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga apa yang akan kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Marilah bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Baik anak-anak yang sholih-sholihah, marilah kita bersama-sama melanjutkan pelajaran, yaitu pembelajaran kelima dari subtema 2. Coba kalian buka halaman 99. Nah, di situ mari kita baca bersama-sama. Dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan, Kampung Lani mengadakan pertunjukan seni bersama. Lani juga tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Masyarakat di Kampung Lani berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan daerah tempat terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah yang berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda. Masing-masing memiliki ciri khas pada gerak tari tersebut. Contohnya, ciri-ciri gerak tari dari Jawa Timur dan gerak tari dari Sulawesi. Apa saja ciri-ciri gerak tari dari Jawa Timur dan tari dari Sulawesi? Nah, kebetulan Lani berasal dari Jawa Timur. Nah, ciri-ciri tarian dari Jawa Timur bagaimana? Mari kita bahas selanjutnya di halaman selanjutnya. Silahkan dibuka halaman 100. Nah, di halaman 100 ini ada tarian yang berasal dari Jawa Timur, yaitu gerakan tari remo. Anak-anak yang sholih-sholihah, gerakan tari remo ini cukup unik. Nah, gerakan ini didukung dengan adanya lonceng-lonceng yang dipasang di kaki. Nah, lonceng ini berbunyi saat kakinya digerak-gerakkan. Kemudian gerakan anggukan dan gelengan kepala, ekspresi wajah, dan kuda-kuda penari membuat tarian ini semakin atraktif. Nah, di sini ada ciri-ciri tarian Jawa Timur. Tari dari daerah Jawa Timur memiliki ragam gerak yang tegas, berwibawa, pandangan mata tajam, gerak tangan patah-patah, langkah kaki menapak kuat. Contoh tari remo dan tari beskalan. Selain tari remo dan beskalan, ada tari yaitu tari gandrung Banyuwangen yang berasal dari Banyuwangi. Ragam gerak tari ini lincah dan cepat. Baik anak-anak yang sholih-sholihah, kita lanjut di halaman 101. Kemudian di sini ada tari yang berasal dari
Minahasa, yaitu tari Cakalele. Ini ya. Yang menarikan adalah kaum laki-laki. Tari ini diciptakan untuk mengenang kemenangan pada saat menghadapi Portugis. Tari Cakalele merupakan tarian kebesaran yang diperlihatkan pada prajurit seusai perang. Tata rias maupun tata busana yang dikenakan terkesan seram. Membawa pedang, kostumnya berwarna merah. Kemudian tubuhnya dililit oleh bulu-bulu ayam hutan yang berwarna merah. Di leher tergantung kalung berliontin, kerangka kepala monyet yang melambangkan kecepatan meloncat. Nah, sekarang tarian Cakalele berfungsi sebagai tari penyambut tamu. Ciri-ciri dari tari Sulawesi, kebanyakan peragaan tari dilakukan oleh penari perempuan secara berkelompok. Di Sulawesi Selatan, hampir tidak ada tarian yang diperagakan secara berpasangan. Ciri gerakannya indah, lemah gemulai dan bermakna. Iringannya keras dan tegas. Pola lantai yang digunakan sederhana namun bermakna, yaitu sejajar, melingkar, dan bersap-sap. Baik anak-anak yang solih-solihah, lanjut kalian buka halaman 102. Nah, di halaman 102 ini kita baca bersama. Keunikan gerak tari remo dan tari Cakalele di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Nah, bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contohnya adalah Indonesia bagian timur. Di daerah Indonesia Timur sangat ekspresif dan banyak menggunakan gerak-gerak maknawi. Penampilannya dilakukan secara bersama, membentuk formasi gerak melingkar, berbanjar, dan loncatan kaki terkesan kuat bagi penari laki-laki. Nah, ini ya contohnya. Ini adalah gerakan tari tifa. Tari tifa bersifat gembira dan dipertunjukkan untuk penyambutan tamu. Sebagai ungkapan rasa syukur yang disampaikan melalui syair, tifa adalah alat musik yang ditepuk bersama dengan ekspresi gerak. Tifa sendiri dibuat dengan materi kayu dan kulit binatang. Nah, ini ya. Di sini ada ciri-cirinya juga. Nah, ini. Tari tifa tidak sekedar wahana mengekspresikan diri lewat musik dan sebagai simbol komunitas. Lebih dari itu, tifa memberikan nilai spiritualis kepada suku-suku Papua dan Maluku. Anak-anak yang solih-solihah, kita lanjut di halaman 103. Di halaman 103 ini ada beberapa pertanyaan. Tolong disiapkan alat tulisnya. Nah, kemudian kita baca bersama-sama. Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari tifa. Bagaimana dengan gerak tari yang berasal dari daerahmu? Nah, berasal dari manakah kamu? Bondowoso ya, tempat tinggal kita. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apakah di daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Ya, memiliki, yaitu tari Singo Ulung. Silakan ditulis ya anak-anak. Kemudian dilanjut pertanyaannya, bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Dijelaskan ya. Ini para penarinya menggunakan kostum menyerupai singa dan penarinya bagaikan singa. Jika dilihat sekilas, tarian ini hampir mirip dengan tarian barongsai.
Anak-anak yang solih-solihah, setelah kalian mencatat jawaban tadi, ini boleh ditambahi ya, jawaban yang terakhir tadi. Kemudian kita akan melanjutkan halaman berikutnya. Nah, di sini ada cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Pulau Irian. Nah, coba kalian baca cerita fiksi ini yang ada di halaman 106, 107, kemudian 108. Dan di bawahnya ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tuliskan ringkasan cerita yang ada pada kolom berikut. Dari cerita itu tadi asal mula Pulau Irian, yaitu silakan kalian boleh tambahi ya. Manana Markdi adalah seorang anak yang dibenci karena badannya penuh dengan kudis dan bau. Dia mengasingkan diri sampai memiliki keluarga. Kemudian setelah kembali ke kampung halaman, anaknya berteriak Irian, Irian yang artinya panas. Dan pulau itu sampai saat ini bernama Pulau Irian. Silahkan boleh kalian kembangkan ya, ini hanya sedikit saja. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan tokoh yang terdapat dalam cerita yang berjudul Asal Mula Pulau Irian. Tokohnya di sini ada Manana Markdi, Si Bintang Pagi, ada Insoraki dan Konori. Kemudian yang ketiga, menurutmu Manana Markdi merupakan tokoh utama dalam cerita di atas? Ya, karena dia dikucilkan akibat kudis dan seluruh tubuhnya. Di seluruh tubuhnya. Dengan kesabarannya, akhirnya dia menjadi laki-laki yang gagah dan tampan. Pertanyaan keempat. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita tersebut, yaitu Manana Markdi. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Ini dalam pertanyaan kelima. Menurutmu, siapa saja tokoh antagonis yang ada dalam cerita tersebut? Dijelaskan terlebih dahulu. Tokoh antagonis adalah tokoh yang sifatnya jahat, misalkan iri ya. Sedangkan tokohnya yang dicerita tadi adalah saudara-saudara dari Manana Markdi, kemudian Sampan. Baik anak-anak yang solih-solihah, setelah kalian belajar menjawab dan membaca cerita-cerita di atas, tolong jawaban ini ditulis dengan benar, boleh ditambahi ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Semoga apa yang dipelajari dari tadi dijadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Baiklah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.